Sunrise React. Hai. Hai guys. Hari ini kita berdua mau coba React. react apa? Kita mau react video-video coveran di YouTube orang yang nge-cover Sunrise. Kemarin gue iseng lihat ternyata cukup banyak juga yang nge-cover Sunrise, sad song, break, banyak lah gitu. Nah, kenapa kita sekarang nggak coba react dan nonton bareng cover-coverannya seperti apa gitu? Oke. Oke, Langsung aja ya. langsung. Kita mulai dari videonya. Ini jangan. Videonya Monty. Bikin studio baru. Nih Sunrise. Lagu apa dulu? Emang ada Sunrise judulnya Girlfriend. Tuh ada ininya. Friend. Apa cover? Sunrise JKT kali ya. Cover. Oke, nih kita dari yang paling pertama deh. Ya. Yang ini jangan ditonton ya. Oke, dimulai dari set song. Siapa yang cover nih? Ray Jordan. Ray Jordan. Coba. Sifas. Berarti benar-benar Sunrise banget sih. Mabuk dulu soalnya. Kenapa nggak pakai yang Epiphone sih? Gitar Betul. Iya. Kalau manggung ini partnya lu atau Ami dulu? Ini Ami. Kan gua isi feel gitar. Soundnya oke ya. Ini pakai apps apa sih? Gitarnya bagus loh ini. Mulutnya fasih banget ini, mirip banget yang dimainin gua. Oh ya? Oh, gitu. Sama banget atau dia ada bedain? Ada bedanya ya. Ada bedanya tapi ya 11-12 lah. Langsung tepat itu aja. Nanti. Dia rapi. Rapi ini rapi. Niat. Nih ya, Ngulik. ngulik. Dan nguliknya detail ini. Dia benar-benar feel sama ritmenya tuh hampir sama gitu. Ada yang dislike saat dislike. Bisa ini kali nih. Dan saya fansnya ini Dokter Tirta nih. Oke. Bagus. Ini bagus sih, apa ya? Nguliknya juga rapi, terus soundnya oke. Kalau lu nonton video ini, Ray, lu boleh komen lu pakai VST apa sih gitarnya, ini bagus banget soundnya soalnya. Oke, langsung aja ya, on to the next one. Apa? Ada siapa ya? Ini mah udah nonton dong Knuckle Bones mah. Nakabon sudah. Udah bagus. Bagus banget. Ini set song akustik nih. Oh iya. Coba. Kenapa sih ngaverinnya set song mulu?
Bagus sih lagu Sad Song. Sandi. Wih, Sandi 182 Blink. Yang nyanyi siapa? Itu dia. Oh, kayaknya ngambil dari Suara duduknya? Iya, Sunrise Live Acoustic gitu deh kayaknya. Oh. Ini juga udah pasti bagus karena gue liat gitarnya sih dia pakai Yamaha APX 500. Udah standar lah, ini udah untuk recording udah oke. Tuh. Gue lebih fokus ke stikernya Purwokerto. Oh iya. Buat motor kali ya. Lintas Jakarta Purwokerto. Kalau parkir motor kalau udah malam dimasukin ke ruang tamu ya. Ada tuh yang parkirnya di ruang tamu. Ada lagi. Tapi dari gripnya sih oke ya. Iya. Karena kan rada susah nggak sih kalau akustik tuh? Even gua aja kaku mainnya. Iya, tone-nya biasanya nggak dapet. Ini jelas. Coba langsung lagi ya. Partitunya dia apa ya? Belum kan? Belum. Nih dia ngerti main gitar nih sebenarnya. Cantik soalnya mainnya dewasa banget gitu. Memang part ini tuh jatuhnya kan half time ya, deng 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 deng. Tapi patternnya hampir sama kayak double time. Makanya dia rada kagok tuh deng deng deng. Iya. Yoi. Thanks for watching. Yoi. Sama-sama. Bagus sih ini dari main gitarnya dewasa, ya tau lah main cantik kayak gimana terus. Pas main cantik. Oh iya. Apa ya, nguliknya berarti benar gitu dan mainnya juga benar gitu. Dari mungkin tadi kalau dari soundnya ini ya apa, agak sedikit kecil, nggak tahu pakai dari mic dari headset mungkin, cuma Iya, udah iya. lumayan oke untuk kualitas cover sih segitu, bagus sih. Bagus. Tadi namanya siapa tuh? Sandi Oh, Sandi. 182. Oh iya Sandi, keren lu Sandi. Nih break nih. Ini gitar cover. Oh boleh sekarang break ya. Kan break ada cover drumnya tuh. Gue kenal tuh yang yang cover tuh. Tapi gak ada di YouTube kan? Kayak Afizo. Wih, gitarnya apa nih? Pasifika. Wah ada liriknya. Wah gue kira dia sih. Oke. Beda sih, beda. Tuningmu juga beda. Yang terus. Iya.
dia kayaknya beli gitar sama amplinya satu paket ya, soalnya sama Yamaha ya. Hadiah motor. Beli Yamaha motor itu. Oke lah sound gitarnya lah ini. Tapi yang gue suka, mau mainnya rapi atau nggak rapi ya, tapi dia real time gitu. Iya. Ini kan ada orang yang cover yang udah Di replace gitu. terus ini kayak real time banget. Dia main live beneran main live. Raw-nya dapet. Oh, breakdownnya. Yoi. Boleh lah. Woi, gila. Kayak dari intro part ini nih. Udah pin buru-buru ke part ini nih. Tangannya kayak agak lukas ya. Kok tahu sih? Kayak enggak. Dulu biasanya kalau manggung Chandra masih main gitar, part ini Chandra udah gak ada nih. Udah nonton gitu, udah gak jelas. Hancurkan diriku. Ini rapi banget sih, maksudnya untuk seumuran dia. Emang bagus. umur berapa? Ini 36 kayaknya. Enggak, ini maksudnya seumuran dia mungkin 21, 22, 23 lah, 20-an, tapi sedewasa itu sih. Dan pas ngambil part-part yang gitar picking yang 1/16 itu nggak kaku, Bang. Emang udah asik banget. Even Ami aja tuh pas ngetek tuh goyang-goyang gitar ya. Karena Apa karena gitarnya Pasifika nih Chan? oh, bisa jadi. Bisa Jadi ada dinamonya. Karena Yamaha nih. Yamaha soalnya Gawat. selalu terdepan ya. Nih baru nih fingernail. Oh, ini band nih. Fingernail. Wih, this video made of sorrow. Oh, ini udah pasti niat nih. Gue saver. Ini emang recording. Bagus screennya ini. Oh, diganti liriknya ya. Kan gila tuh. Gak sengaja loh. Ditambahin original dia. Oh, udah yang nyanyi nih. Hancurkan diriku udah yang nyanyi ya. Mirip aja. Hancurkan diriku ya. Bagus aja. Bagus ini. Tapi gue gak bisa lihat mukanya ya. Iya. Soalnya malu. Wih. Oh, bassnya kayak Ari kayaknya nih. Kenapa? Iya, kayak bassnya Ari. Yang apa? Mas Senar. Bukan yang musiknya. Itu tembang kenangan ya.
Oh dia emang di studio recording ini. Nah, ini kayak basisnya bajunya tryhard deh. Gue lihat ada Lofi sekilas. Woi. Bagus banget anjir. Boleh lah, kasih tahu caranya gimana tuh. Tryhard sih. Ini bagus banget gila recordingnya. Recordingnya proper banget nih. Asli proper banget dan oh gue udah komen. Udah next satu video lagi kali ya. Nah, ada yang ini nggak ya yang baru ya? Ada Extra Miles 3 ya, coba bikin kan. Nanti extra just extra miles cover. Ada, oh nggak ada gua cut. Nggak ada. Aduh, yang itu. Nah ini ada nih. Oh ini yang Ini ada dua nih ya kita. ya dua lagi Lu lah. ini ada bass juga nih. Mendingan bass deh, beda. Bass. Oh tadi Tadi kan tadi kita kita udah full band udah, sekarang bass. Boleh. Gila, tar dulu ya. Lagu ini waktu manggung aja masuknya tuh kita latihannya rada susah. Iya, ini Janjian dia masukannya dia masuknya langsung jeng. fase banget ya. Tapi lu lihat panik tuh mukanya. Nunggu lu liatin laptop nih. Tuh. Oh iya. Hebat lu. Tuh ada video klipnya juga ya. Ini siapa nih? Onan Febriansyah. Nah, gitu dong. Nah, Iya. Kenapa harus ada vape sih? karena vape. Pakai Cubase nih. Asik sambil singelong gitu dramatis. Keren Berarti menjiwai. Mantap loh. Menjiwai. Wah, pakem nih bang. Kenapa nggak ada slide-nya sih? Gitu. Ada ya? Apa Nggak di tahu live sih, juga nggak ya? maksudnya kalau live gitu harusnya hajar aja. Oke. Nah, itu salah chordnya. Guys. Bagusnya pakem nih. Mantap.
Nah, itu. Aman ya. Ending. Nah. Itu memang membingungkan banget. Yoi. Ren, Onan Febriansyah. Asik. Ya bagus nih, bagus. Bagus ya. Bagus. Walaupun tadi chord refnya ada kurang satu, harusnya ke G. Tapi memang lagu itu waktu kita bawain juga pas latihan rada wah. Iya benar sih. Ya, hitungannya masuknya aja tua gapa tua deng deng. Ini mau yang mana nih, Chan? Tapi ada yang pengen gue bahas sebenarnya Bang, dari video tadi. Kenapa semua basis punya bass face? Bass face-nya gimana? Kalau orang basis main bass pasti ada. Kenapa Masa gitu? sih? Iya. Hari gitu. Kayak terus Mungkin dia kayak feel-nya kan. Sama Ya, kayak mungkin. gitaris kalau ngebanding kayak gitu. Oh iya benar sih. Tapi Kalau bass iya tapi emang udah basis tuh pasti kalau basis yang beneran main bass gitu ya pasti ada muka kayak gitunya gitu kayak sama kayak apa sih lu nyobain makanan pertama kali itu kan gitu kan. ya, kayak gitu. Kayak Tadi keputus dikit ya. putus dikit. Lanjut. Oh, belum. Oke. Alim Rabka, Dian Syahandik. Niat banget ini sih. Video klipnya juga disamain. Moodnya disamain ya. Ini pakai earphone, gue aja nggak punya. Videografernya ini sih nyampe sih. Menyatu dengan indahnya. Seniman yang on your liver, best thing I could ever hear. Selagi tak Pakai apa sih? Zoom ya? Iya, ini sih. pertemuan singkat yang kita Oh, chordnya dia nggak dirubah ya? Dilurusin. Jadi mood baru sih. Tarisnya brewok. Brother. Pantat cel. Gue lagi nonton video klip Sunrise gue bilang, wah gila keren lu. Gila. Wah. Oh iya. Gue baru tahu YouTube bisa gitu ya. Bisa. Add location gitu. Tapi kalau udah pakai add location, lu nggak bisa nambahin hashtag di atasnya. Oh. Maksudnya sama loh,
Audio Technica. Oh, akustik. Elektrik. Oh, video doang kali itu. Video doang. Hey. Ada. Kok di ujung doang? Wow. Ini Apa? Niat banget sih. Gue surprise sih sama apa ya? Sama apa yang cover Sunrise tuh ternyata hampir semuanya tuh tahu main musik. Jadi menurut gue wajar sih kalau mereka bisa berkomentar secara musik ke Sunrise sih. Soalnya emang mereka juga nyampe soalnya. Gitu. Dan kalau video yang tadi sih yang di siapa tadi yang Jember? Alim Kak siapa itu? Oh, ini Light Eve. Light Eve. Si channel Light Eve ini coverinnya bener-bener dari mood videonya dan mood audionya oke, terus emosinya juga dapet gitu loh, dapet banget. Lu udah nonton belum yang Dudut? Udah. Gue belum nih. Coba ya. Kita jadi reaction. Oke nih, untuk terakhir ada yang ini nih. Kita belum nih pasti. Gue udah nonton sih gue. Gue belum. Jadi gue mau confess nih ke kalian. Gue tuh pingin tahu komen-komen orang terhadap karya band gue terutama, tapi gue itu malas baca komen. Karena suka ya komen kan nggak semuanya bagus, ada juga yang ya komennya negatif atau apalah, tapi kan balik lagi kalau kita nggak suka dibilangnya nggak apa-apa, itu kritik membangun gini ya udah gitu, kita punya pendapat masing-masing. Gue tuh jarang banget buka komen, dan kalau Dudut tuh ini udah yang kedua nih nge-react Sunrise, terakhir yang Extra Miles. Nah, gue jujur nggak gue tonton abis gitu, gue cuma sekilas aja. Dan yang Saver juga gue belum nonton karena gue tuh orangnya takut denger pendapat orang gitu. Oke, coba aja kita play. Jadi kita reaction reaksi anak emo. Epilepsi, oke. Hati-hati buat kalian yang epilepsi. Rock and roll gitu ya, ini gak sih? Iya sih, emang bener. Saver. Oke. Ada synth-nya. Oh shit. Rock banget. Anjir, masih Chandra yang masuk langsung ketahuan gitu suara Chandra. Oke. Asik dia bener-bener ngamatin banget. Dika nih pengamatin. Tapi loh, mereka bisa nonton video. Oke. I wanna savor for myself. Jadi sebetulnya kita nih yang gila. Kita mau nolongin dia Nge-broadcast karena lagi. kita. Karena dia Sambil ngerekam sambil nge-broadcast. savor. Oke. Damn, rock and roll banget. Kayak apa? Goth rock, industrial rock. Industrial rock tadi ya. Nice, kan? Rock and roll kan? Jelas banget mereka udah ngasih tahu kalau mereka rock and roll. You got it, bro. Tapi enak kayak punchy banget lagunya. Savor for myself. Oke. Tapi yang bisa gue rasa gitarnya non-existent, man. Gue sama sekali gak denger gitar sama Karena sekali. gak ada gitaris. Ya, kita Oke. Oke, Ada logonya aja, sekarang coba ada buat ada nambahin barbed aja. wire-nya gitu. Serem banget Sunrise sekarang. chain gitu ya. Say anything if you don't have something nice to say. Boy, let me express to you what I feel, because you don't see what I really feel. Oke, ini berarti ceweknya ngomong kan harusnya? Iya. Enggak. Enggak Dud. Enggak dulu.
Poison the Grass. Emang sih ini keras, lebih keras dari yang sebelumnya. Di videonya di speed ramp gitu, jadi kayak gerakannya cepet. Anjir. Oh, harusnya ada background screamnya enaknya. Iya dong. Coba dong. Iya, ini kenapa nggak dinamain scream ya? Ntar live-nya bingung. Nice. Woo! Gimana deh? Coba gimana? Hadem. Wih. Langsung gua muncul. Damn. Hadem, gila. Panci banget kayak lo dengerinnya lo pingin nampol orang tapi tajem temen. gitu ya sih, karena suaranya Chandra yang awal-awal langsung melengkik. Terus screamnya Chandra di sini lebih bulat dari sebelum-sebelumnya. Dan gue tahu for a fact kalau dia rekamannya di dalam mobil. So. Mantap. Iya. Mantap. Oke, langsung aja kita bahas. Itu dia tadi Sunrise Save Her. Oke, Sunrise Save Her. Menurut kalian gimana nih? Ayo, dari mana dulu nih? Kalau Bang Squidward. silakan menurut kalian gimana nih? Bang Squidward. Gue cuma mau bilang satu nih. Apa tuh? Sekarang apalagi booming bikin video tuh ada kayak teks lirik gitu loh. Iya enggak sih? Rasanya. Kayak Iya. hampir rata-rata Emang lagi Tipografinya hype sih. gitu kan? iya, kayak ada tulisan-tulisan ya mungkin lagi booming atau gimana. Terus chorusnya enak ya. Chorusnya enak pas Chorusnya banget enak sama ya? iya, pas banget sama kayak aliran Chandra banget gitu loh. Yo. Kayak ngerasain tuh nampol gitu kalau Chandra yang bawain. Iya kan? Iya enak sih emang Iya. melodik Iya, banget betul sih, dan betul. emang kayak singelong banget. Tapi oke Iya. juga karena refnya enak. Tapi dihajar sama Nah, iya itu. Itu juga panci soalnya screamnya kalau menurut gue komplementari banget. Nggak kayak loh kok scream nggak gitu loh. Jadi kayak wah scream iya. mantep gitu. Gue gitu sih. Iya, kalau gue sih rasanya kayak gitu. Nice bro. Sama ini apa ada backsound scene-nya itu juga wah kayak unik gitu loh. Iya enggak sih? Itu bonti Bonti banget banget, kalau ya. Iya sih. itu bonti banget kalau gue. Nice. Tahu dia ya. Padahal belum pernah sepen kan kalian? Iya. Kalau gue sih kayak Tapi benci ngerasa banget ya. kalau bicara di lagu sebelumnya sih Pak, kalau kayak yang part 3 lah, Extra Mile kayak Iya. kita dibuat slow dulu. Ya, Nah, benar. sekarang keluar Hip Hop kayak di punch langsung kayak Iya. anjir. Hmm. Kayak langsung dari galau langsung jadi kayak semangat gitu lah. Iya. Gue dapatnya gitu sih Kalau dari menurut- apa feel-nya. Iya, kalau menurut gue progresnya oke sih dari pertama mereka ngeluarin Fall yang kayak medium tempo, ya nggak sih? Oh iya. Floaty gitu kan. Floaty gitu. Dihajar sama The Extra Miles dengan yang bener-bener imonya kena di mana kayak slow tapi kayak gimana gitu, Kayak aneh gitu kan. lock- Iya, temponya Makanya kayak Mm, aneh gitu, tapi akhirnya dihajar sama yang keras ini sama yang sekarang dia so far yang gitu. pumping gitu. Kalau menurut gue sih Bener. it's pretty good. And tadi yang dari pertama gue bilang rasanya si Bonti itu kental banget sini karena emang dia main composer dari lagu ini. Betul. Gue sukanya Kerasa ya banget dia sih. masukin synth-nya and juga dia masukin warnanya dia. Tapi kayaknya emang karena ini musiknya Bonti, drumnya front and center banget ya gak sih? Drumnya tuh kayak Iya. kayak ini loh drumnya gitu. Iya gak sih? Iya sih. Iya gak sih? Iya, iya. Menurut gue front and center banget drumnya sampai gue sama sekali nggak bisa denger gitar. Karena at dari all. gitaris. Betul. Iya. Iya nggak sih? Gue setuju banget sih sama lu, Bang. Lebih kayak lebih Pendapat, dominan ke drum pendapat. gitu. Iya, Pendapat kayak sih gua. kayak dominan di drumnya gitu. dominan banget di drumnya, jadi gue sama sekali nggak bisa denger. Heeh. Makanya tadi gue kayak nyari gitu apa ini suaranya gue apa karena ini Headset kan lu baru kali, kita Dul. pertama nih kayak gini kan. Apa ini suaranya kita atau gimana? Tapi
Iya, Sampai gue juga gitu. iya emang drumnya front and center banget. That's okay, that's not it's apa ya, creative choice. Iya, Ya sih? benar. Pilihan kreatif Iya, iya. untuk memilih Benar juga sih seperti Bang, itu. benar juga sih kalau gitu. Nah, benar. Ya, overall I think it's good. And tadi ngomongin tentang visualnya, iya, yang pasti yang gue tahu dari video kayak gini aja kelihatan kalau mereka bikinnya kayak di tempatnya mereka masing-masing, ya nggak sih? Karena simple banget, belakangnya hitam, yang cuma dihajar sama efek distorted efeknya, efek-efek logonya, efek-efek kebakar, efek-efek speed ramp-nya kerasa banget. Jadi speed ramp itu dimana orang misalnya lagi main detak, tapi dicepetin aja jadi gini, tapi beatnya sama. Beatnya sama. Iya, beatnya on betul, tempo, betul. tapi kayak dia Iya. gitu. Itu tekniknya kalau nggak salah dilakukannya adalah Ayo gimana? lo mainnya slow mo kalau nggak salah. Mainnya malah slow-mo, mainnya tapi di slow moin. up speed. Terus namanya di speed ramp gitu kalau nggak salah. Ya, dulu Tapi pasti ya ngerti itu lah. kerasa banget. Tapi karena ada itu ngebikin nuansa videonya tuh kayak wah, chaos. Iya nggak sih? Oh, iya, betul. Iya, ngebikin Gua suasana setuju. betul. suasana videonya chaos dan pas menurut gua kalau Iya benar. lagu ini. Bang Dudut ngomong, Ya, Bang emang Dudut ngomong, rasanya- jadiin aja. Kayaknya emang emo banget, dahsyat Rasanya banget emo dah gitu. dan emang kayaknya pas dengan liriknya di mana si cowoknya pingin nge-save ceweknya dari dirinya dia sendiri yang kayaknya emang mau meledak. Iya gak sih? Oke. Ya, gue tangkap gitu Iya sih, gak Bang. sih? Tadi ada lirik yang di mana dia bilang ini sih kayaknya si ceweknya ngomong di mana, boy, kalau lo nggak punya apa-apa yang lo mau ngomongin, yang penting yang lo mau ngomongin, mendingan lo menjauh atau bla bla bla. Itu kayaknya tuh dari ceweknya. Iya kan? Cabut kayak dari si cewek. Iya, jadi itu emang kayak si cewek yang ngomong, terus akhirnya ya udah dibalas sama cowoknya, terus akhirnya dia teriak-teriak bla 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 bla, kayak chaosnya kayak muncul di video ini. But overall it's awesome. It's 2 thumbs up for you guys. I did not expect that at all, and GG and sukses GG, buat rilisnya kalian yang satu ini. And thank you juga, gue pengen berterima kasih juga kepada 2 Oke. anak Oke. imo yang gabung di Gue coba respon nih ya. Kita Pertama react lagi ya, react. kita react nih, kita respon. Tadi komentar yang Squidward bilang apa sekarang lagi booming ya video tuh ada liriknya kayak gitu kan. Menurut gua ya pas ngedit gitu masukin lirik karena ya itu tadi biar orang pas nonton juga bisa baca juga. Gue jujur nggak bukan disclaimer atau apa ya, gue tidak melihat sekarang tuh ada lirik atau apa, nggak lagi booming gitu. Cuman gue ngelihatnya dari sisi fungsionalnya gitu, udah menjadi sebuah standar deh kayaknya sekarang ada, walaupun tidak di setiap bait ada liriknya gitu, tapi di setiap yang punchnya biar orang nempel ke situ. Dan terbukti itu dibahas lagi sama kalian, jadi kalian bisa baca tadi boy let me explain kayak gitu, memudahkan aja sih. Terus yang mana lagi dari soundnya gimana Chan? Tadi Kalau kan dari mereka bahas sound ya memang sih ini kan gua pas lagi mixing ini jadi sebelum gua lempar ke anak-anak nih kan gua sama si Ricky nih bounce email terus gitu. Dia ngirim sampel pertama, kayaknya kurang gini-gini. Jadi memang creative choice yang kita pengen lakuin ini, kita kan band emo ya, dan jadi kalau untuk materi se-heavy itu kalau gitarnya dikencengin akan jadi suasananya terlalu metalcore kalau menurut gua. betul, karena Jadi, riffnya gitu ya. riffnya benar-benar metalcore gitu. Pas Bonting ngirim ke gua tuh, wow, metalcore banget nih. Gimana caranya diakalin ya dengan ditaruh di belakang, jadi lebih fokus ke drum sama vokal sebenarnya. Bass ini sebenarnya apa ya? Jadi si distorsi gitarnya ini tuh sebenarnya untuk nebelin si bassnya gitu. Jadi terkesan kayak bassnya tuh ada distorsinya, padahal sebenarnya bassnya ya biasa aja gitu. Gitu sih, ditambahin lagi gitu jadi tebel. Jadi memang benar-benar kita nunjukin kalau kita nih bertiga loh sekarang gitu. Ya, Gitu dan sih. lagu tadi kan di komen industrial.
kayak gitu. Memang industrial ya. Memang iya, ada sih iya, suasananya. iya. Gue memang inspirasinya kan abis nonton film zombie, ada nada-nadanya tuh nempel gitu. Terus memang gue lagi dengerin Nine Inch Nails, Rammstein yang gitu-gitu. Terus waktu itu bikin demo iseng ngasih ke anak-anak, ternyata ditanggepinnya Ari yang wah ini aja nih gitu. Chandra rada wah gimana nih gue vokalnya Gimana, gitu, nadanya gimana? kan bingung masukinnya gitu. Oh ya udah, tapi ternyata ya udah kita coba yuk gitu, menjadi sesuatu yang baru buat Sunrise. Dan thank you buat Dudut, berarti udah merhatiin dari Fall ke Iya. Extra Miles sampai sekarang ke Saver, dan ini bukan ending nih gitu, ini bukan goalnya. Abis ini kita ada sesuatu lagi Suatu lagi. ya yang ya kita nggak tahu responnya seperti apa, itu aja sih. Tapi respect buat semua Sunrise Buds yang dengerin Sunrise, yang tetap support. Maksud gue gini, banyak yang Sunrise semenjak ditinggal ini jadi gini, sekarang jadi gitu atau apa. Mau gimana pun namanya kan hidup kita berjalan ya, bukan berarti ninggalin apa yang udah ini, Udah tapi pernah ada. justru kita coba ngasih pilihan lain aja biar nggak boring. Biar lu kalau tetap suka Sunrise yang album itu lama, bisa ya, tetap oke. dengerin sekarang juga gitu. Dan enggak sih, kalau menurut gua gini sih, sebagai seorang sebagai seorang musisi ya, yang gua lihat sekarang untuk era sekarang ini, genre tuh udah apa ya, udah nggak ada batasannya lagi gitu. Jadi misalnya lu band emo atau lu musisi pop nih, musisi pop ya bukan berarti dia nggak bisa bikin yang rock gitu loh. Atau musisi metal bukan berarti lu harus di situ terus. Musisi emo pun boleh nih, kayaknya di lagu ini kayaknya ditambahin ini, oke deh. Dibelok-belokin kayaknya. Kalau untuk sekarang jauh lebih bebas gitu. Barriernya tuh semakin jauh gitu. Jadi kayak kalau misalnya baca-baca komen-komen dari ya netizen ya, maksudnya oh ini udah bukan emo lagi nih, kayak ada Extra Miles atau ada komen emo nih, serius nih. Menurut gua apa ya, kalau gua sebagai musisinya sendiri, sebagai penulis lagu itu dan sebagai yang ngisi gitar di situ, memang nggak emo ini kan ada emo akustik, ada emo apa macam-macam lah, emo metalcore, emo screamo ataupun itu banyak. Cuma ya creative choice tadi mau diarahin lebih ke floaty gitu. Jadi apa ya, kalau orang nanya ini genrenya emo nih, serius nih, gua lebih pengen jawabnya bukan genrenya, eksekusinya emo gitu. Jadi saat gua ngetek gitar ya gua bener-bener rasain itu gimana caranya gua ngasih darah ke setiap nada di situ. Eksekusi liriknya juga gimana caranya gue ngasih darah ke liriknya, ke nada vokalnya gitu sih. Kayaknya sekarang udah nggak terlalu yang band emo. Mungkin karena anak-anak emo sekarang ini apa ya, taunya Kilms gitu, dibawa sama Kilms, terus ya yang dimainin sama Kilms ya dianggap emo. Dan yang dimainin Sunrise di awal kita naikin emo lagi itu ya itulah yang dianggap emo. Secara nggak langsung sebenarnya Sunrise-nya ini Sunrise dan Kilms ini udah menciptakan sebuah garis yang menciptakan pagar sendiri yang membuat orang mindsetnya kalau scream, kalau apa melengking itu emo gitu. Tapi sebenarnya kita nggak bermaksud kayak gitu sih. Eksekusinya aja waktu itu kita lagi pengen kayak gitu, lagi pengen kayak Seosin banget nih misalnya, atau lagi pengen kayak BMTH banget sih gitu. Jadi ya sebenarnya nggak bermaksud untuk menggariskan itu gitu. Dan sekarang ini yang kita lakuin ya kita melebarkan nih emo nih, kita menyajikan dengan packaging yang baru nih, emo nih ada yang kayak gini gitu. Karena kita juga kan Chandra di rumah ngelihat nonton apa, beli alat, gue juga beli alat, Ari abis ngulik apa, kita nambah ilmu baru, pasti kita pengen tempelin di band ini gitu. Jadi boundariesnya tuh jangan kepatok di situ gitu. Bahkan banyak ya sekarang rapper tuh ada emo rapper sebutannya. Iya benar.
yang dimana ya tetap nge-rap gitu, nge-rap. Dulu ada kok EDM emo tuh tahun 2011-an ada grup EDM Siapa? Broken Side. Broken Side. Broken Side ya kan, dia scream gitu, tapi Gitu. gayanya emo, fashionnya benar-benar emo, tapi Lil Peep Mereka- udah meninggal. Lil iya. Peep gitu-gitu itu rapper emo. Bukan dari genre musiknya tapi dari pesan yang dia Pesan. ceritakan gitu, dari segi lirik. Jadi menurut gua kalau Chandra tadi bilang emo itu lebih ke eksekusinya sih. eksekusi. Kalau gue lebih ke lifestyle orang tersebut, cara dia menulis lirik, menyuarakan. Karena emo kan emosional, Yeah. tidak selalu harus teriak yang gimana gitu. Itu sih dari kita yang bisa disampaikan. Terima kasih udah. Terima kasih loh. Tapi yang unik dari si Saver ini ya, dari segi operasional ya, dari kita recording secara nggak ketemu gitu. Kalau misalnya biasanya kan kita ketemu bareng nih, Chan main gitarnya gini dong, coba ganti gini dong, atau Bong kayaknya drumnya diganti ininya deh, Tori bassnya diganti ininya deh. Ini kita bener-bener punya satu lagu yang udah jadi, terus kita kirim balik ke masing-masing. Lu rekam gitar deh, lu rekam drum deh, lu rekam bass. Pas balik bener-bener tanpa ada apa ya, tanpa ada komentar, tanpa ada apa ya, suggestion dari bandmates itu sendiri gitu. Kayak ya udah nih cara gue eksekusi lagu ini dengan main kayak gini. Ari pun gitu, dia eksekusinya dengan caranya Ari, dan gue pun gitu. Jadi pas digabungin jadi satu, pas gue mau mixing tuh kayak anjing menarik. unik jadinya gitu sih. Ya jadi warna baru. Ya jadi warna baru gitu. Sekali lagi terima kasih buat semuanya yang udah cover, udah ngedengerin Sunrise, terus nge-react juga. Thank you. Terima kasih banget. Mungkin kalau ada masukan kita tampung, kita terima. Ya tunggu karya terbaru Sunrise. Insya Allah kalau nggak ada halangan rilis ya bulan depan, 2 bulan lagi nggak tahu. Kita tunggu aja. Selama ini kita juga terpisah jarak nih dan waktu gitu, itu cukup sulit untuk nemuin timingnya, ketemu di tengahnya. Ari ada di Bontang, perbedaan jam, jadi kita lagi berusaha semaksimal mungkin untuk rilis karya-karya baru untuk selanjutnya. Jadi gitu Ya gitu sih. Pokoknya apapun yang akan dirilis Sunrise, kalau keadaannya masih kayak gini ya, poin yang paling gue harapin sih dari pendengar sih, mudah-mudahan mereka mengerti kalau untuk keadaan seperti ini nih, untuk stay kreatif itu susah banget. Even lu nganggur aja, lu diam di rumah aja tuh, lu seminggu 2 minggu masih oke lah. Kalau udah 4 bulan kayaknya udah di tahap stress out gitu, udah nggak tahu harus ngapain lagi gitu. Dan itu kita harus paksain untuk stay kreatif, itu yang paling susah sih gitu sih. Ya mudah-mudahan kalian ngerti, dan kita pasti menyajikan semaksimal mungkin sih. Gitu. Kita serve yang lebih baik lagi secara recording, secara video, dan secara performance. Kedepannya akan semakin keren pokoknya. amin. Dan gue mau kalian ada di situ, Ya. menyaksikan itu gitu. Wah Sunrise segini gini, gue tahu nih dulunya kayak gini. Gue tuh pengen kalian ada di situ. Ada gitu. quotes yang bilang untuk menutup episode ini ya, fans are understanding not demanding. Itu dia fans. Oke ya, habis ini kita mau syuting Germu. Jadi dadah.